Pro kontra pembukaan sekolah tatap muka imbas pandemi COVID-19 masih terus bergulir. Tak terkecuali di ibu kota. Mayoritas masyarakat menengah ke atas tidak setuju jika sekolah tatap muka diberlakukan pada tahun ajaran baru ini. Kondisi tersebut dipicu karena masih tingginya kasus penularan COVID-19. Hingga saat ini, angka positivity rate di DKI Jakarta masih jauh di atas 5%. Terlebih jaminan keamanan yang diberikan sekolah dirasa belum cukup untuk melindungi peserta didik dari paparan COVID-19. Apalagi hingga saat ini di beberapa daerah di tanah air masih ditemukan kasus pelanggaran sekolah tatap muka tanpa adanya sanksi yang tegas. Kondisi tersebut jelas memicu kekhawatiran orang tua terkait keselamatan anak saat melakukan sekolah tatap muka. Senada dengan hal tersebut, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Lab Intervensi Sosial dan Krisis merilis hasil survei persepsi orang tua murid terkait pembukaan sekolah tatap muka di ibu kota, di mana sebagian besar orang tua merasa keberatan jika sekolah tatap muka diberlakukan, karena kondisi saat ini dirasa masih berbahaya bagi keselamatan anak, meskipun hasil survei menunjukkan bahwa anak sudah merasa jenuh saat menjalani pembelajaran jarak jauh. Selain itu, percepatan program vaksinasi bagi peserta didik juga dirasa belum menjangkau seluruh siswa sekolah yang ada di ibu kota, yang berimplikasi pada belum terbentuknya sistem kekebalan tubuh peserta didik. Yang perlu diingat adalah hak hidup anak adalah nomor satu dan tak bisa dikompromikan. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, kemudian disusul oleh hak sehat dan hak memperoleh pendidikan. Tetapi di sisi lain, orang tua juga sadar bahwa kesehatan anak itu penting. Ya, anak sehat dan selamat itu sangat penting dalam situasi seperti ini. Nah, jadi dalam situasi tarik-menarik itu, ya, hasil survei ini kita baca, kita analisis, yang menunjukkan bahwa pada akhirnya orang tua di DKI Jakarta itu lebih memenangkan sehat, gitu ya. Jadi yang kemudian terbaca adalah, ya, pandemi ini harus kalau bisa udah benar-benar berakhir, PTM itu bisa dibuka lagi, dimulai lagi, gitu ya, gitu. Itu satu. Nah, kedua, ketika kasus benar-benar menurun. Nah, sebetulnya kan ketika kami menyusun survei ini, kami nggak bisa menggunakan bahasa teknis, misalnya bor sekian persen, ya positivity rate sekian persen. Nah, ketika jawaban kasus sudah benar-benar menurun atau melandai, itu kita terjemahkan ya dalam analisis kami. Itu artinya orang tua itu ingin ya sekolah itu dibuka, PTM dimulai itu ketika misalnya tadi pakai bahasa-bahasa teknis epidemiologis adalah bor sekian, kemudian positivity rate sekian. Namun di sisi lain terdapat orang tua murid yang menginginkan sekolah tatap muka dilaksanakan. Mereka mayoritas dari kelompok pekerja harian yang sulit mendampingi anaknya untuk belajar secara daring lantaran keterbatasan waktu yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran daring dirasa memberatkan karena biaya pemenuhan kebutuhan internet yang tidak murah dalam menjalani proses belajar mengajar. Itu memang kami menemukan pola ya. Jadi yang setuju dengan sekolah dibuka segera mungkin itu lebih karena faktor begini. Karena penghasilan mereka itu harian ya. Jadi ini faktor kemudian mereka penghasilan atau income itu harian sehingga kan mereka harus fokus juga pada kegiatan ekonomi keluar rumah begitu ya. Yang itu implikasinya adalah waktu untuk mendampingi anak. Ini di satu sisi itu ya, gitu ya. Di satu sisi itu karena income-nya harian, maka mereka harus keluar rumah. Itu artinya waktu untuk mendampingi anak untuk belajar itu semakin sedikit, semakin berkurang. Itu satu sisi. Kedepannya diharapkan pemerintah bisa mengambil langkah konkret dalam mengatasi problematika pembelajaran jarak jauh, guna mengatasi berbagai macam kendala yang dihadapi orang tua murid di tengah situasi pandemi saat ini. Muhammad Pamungkas, Tim Liputan DAI TV.